Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya. Kita hari ini akan membahas tentang diagram orbital. Itu ada orbital S, P, D, dan lanjutan dari materi tentang konfigurasi. Ya. Dan pembelajaran kita untuk hari ini itu memahami orbital pada suatu atom, menjelaskan letak elektron dalam kotak diagram orbital, dan yang ketiga menentukan periode dan golongan di kotak diagram orbital. Nah, kita perlu mengetahui aturan-aturan yang digunakan untuk menentukan letak suatu elektron. Yaitu pertama dengan aturan prinsip dari Aufbau. Aufbau mengemukakan pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah menuju ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada aturan dari Hahn, elektron yang mengisi subkulit dengan jumlah orbital lebih dari satu akan tersebar pada orbital yang memiliki kesamaan energi dengan arah perputaran spin yang sama. Dia akan terisi yang misalkan positif, yang negatif. Kemudian yang ketiga larangan Pauli. Setiap orbital maksimal hanya dapat terisi dua elektron dan spin yang berlawanan. Dalam satu kotak nanti bisa terisi yang spin positif naik ke atas, kemudian ke bawah. Nah, saya perkenalkan untuk orbital S itu terdiri dari satu kotak. Ya, satu kotak itu artinya bisa diisi dua elektron, itu elektron yang spin positif ke atas, panah ke atas, dan juga yang spin negatif ke bawah. Nah, kalau setiap satu kotak itu bisa berisi dua elektron, berarti kalau orbital P itu kan punya tiga kotak, berarti 3 kali 2 kan, 6 kan, bisa terisi 6 maksimal. Dan orbital D, di kotaknya di sana ada 5, maka bisa terisi 10 elektron. Dan orbital F ini terisi 14 karena dia mempunyai 7 kotak. Nah, sebagai contoh, saya berikan 3 litium. 3 litium itu artinya nomor atom. Kalau kita buat dalam konfigurasinya kan pertama kali akan menuju ke 1s, 2, kemudian 2s1. Kalau kita buat dalam kotaknya, maka akan tertera spin positif ke atas, spin ke bawah untuk 1s-nya, kemudian untuk yang 2s karena hanya 1 elektron maka terisi 1. Nah, prinsip ini dasarnya apa? Dasarnya dari awan elektron ya, bahwa dalam kotak itu ternyata penggambaran dari sebuah awan elektron. Orbital S tadi kotaknya 1, maka di sana mempunyai bilangan masanya 0. Dan orbital P punya 3 kotak, itu bisa Px, Py, Pz. Jadi kemungkinannya bisa bilangan magnetik 1, kosong ataupun 1. Orbital D ada 5 kotak, gambaran awan elektronnya seperti ini ya. Kita lanjutkan. Nah, kita kembali ke diagram tingkat energi. Bagi kalian yang kemarin masih belum paham dengan diagram tingkat energi, saya review lagi. Di pertama kali, diagram yang paling rendah itu 1S. S itu isinya bisa 2, ya, maksimalnya 2, 1S2. Setelah 1S2, kemudian lanjut ke 2S2. Nah, 2S2 karena S isi maksimalnya kan 2 elektron. Setelah ke 2S menuju ke 2P. Kalau isi terisi penuh akan jadi 2P6. Nah, saya berikan contoh yang paling mudah ini ya. Kita bisa melihat di sebelah kiri ada 17Cl. 17 nomor atom. Kalau kita buat di dalam konfigurasi elektron dengan diagram tingkat energi, maka yang pertama adalah 1s2. 1s2 ya. Berarti orbital S terisi 2, kemudian 2s2. Nah, kulit kedua itu 2s2 dan juga 2p6. Setelah 2s2 dia akan menuju ke tingkat energi 2p6. Nah, kita tambahkan dulu 2 ditambah 2 ditambah 6 kan sudah 10. Padahal kita butuhnya 17, masih kurang 7 kan? Jadi masuknya ke 3s2 dan sisanya ke 3p5. Jika kita gambarkan dengan menggunakan diagram kotak yang 3s2 dan 3p5 ini berada di bagian bawahnya ya. Kita
Kita bisa melihat 3s2 itu isinya 2 elektron, spin ke atas, spin ke bawah, di 2,5, spin setengah. Nah, untuk 3p tidak bisa penuh 3p6, tidak apa-apa. Ini ternyata karena 17 Cl, maka sisanya tinggal 5, 3p5. Maka yang keisi, maka kotak pertama itu positif dulu ya, naik. Kemudian kotak yang tengah positif juga, naik. Kemudian yang berikutnya kotak ketiga positif lagi, naik. Baru yang turun. Nah, spin yang turun, yang tengah itu, nah dia berada pada bilangan magnetiknya 0. Karena min 1, 0, 1 ya. Nah, ini contoh yang paling mudah. Nah, kalian bisa pahami lagi di 21SC nih. 21SC nomor atomnya 21, itu ternyata terakhirnya pada 4s2, 3d1. Kalian harus urutkan dulu dari 1s2, 2s2 sampai yang terakhir hingga jumlahnya 21. Baru dibuat kotaknya. Nah, dalam kotak itu 4s2 penggambarannya keisi penuh 2, berarti spin naik ke atas plus setengah, kemudian bawahnya min setengah, baru 3D-nya. 3D-nya kan hanya terisi 1, maka hanya spin ke atas aja yang mempunyai nilai plus 1. Nih, lanjut ya. Ini contoh diagram orbital juga. Ini saya ambilkan dari ruang.com ya, dari 7N dan juga 9N. Kalau kita gambarkan seperti ini. Kemudian, apabila nanti kalian dihadapkan dengan soal yang berkebalikan, dalam artian tidak diketahui nomor atomnya, tapi yang diketahui adalah gambarnya, disuruh menentukan periode dan golongannya, maka kalian harus paham terlebih dahulu, membuat terlebih dahulu apa yang dimaksud dari soal tersebut. Kalau kita melihat dari soal ini, maka ada keterangan satu kotak 4s2, kemudian di belakangnya ini ada 5 kotak. Nah, 5 kotak itu miliknya siapa? Nah, kita harus ingat, oh kalau 5 jadi miliknya D. Terisi berapa elektron? Kita bisa hitung yang ke atas dulu, baru yang ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, baru yang spin turun, yang negatif. Ya. Ini ada 6, 7, 8. Oh, ternyata terakhirnya 4s2 dan 3d8. Nah, kita harus hitung dari awalnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Oh, ternyata dia merupakan, ya, ini karena dia termasuk pada kulit yang terbesarnya 4, ini masuk pada periode ke-4, golongannya 2 ditambah 8. 10 kan? Nah, apakah ada golongan 10? Tidak ada. Jadi kalau di orbital terakhirnya D atau F itu nanti dia pada golongan transisi, manakala ditambahkan antara orbital S dan D-nya berjumlah 8, 9, atau 10, maka dia masuknya pada golongan 8B. Nah, ini contoh yang sederhana. Kemudian untuk hari ini kalian mengerjakan soal ya, yang sudah saya tuliskan. Kemudian kalian analisa, menentukan gambar dari kotak diagram orbital ya, untuk nomor 1. Dan yang nomor 2, kalian menentukan golongan dan periodenya. Ya. Terus kemudian nomor 3-nya ini agak sedikit melenceng, tapi masih ada kaitannya dengan sistem Brady-Borsuk. Kalian disuruh menentukan urutan jari-jari elektronegativitas ya, energi ionisasi. Terus yang keempat, kalian mencari coba 4 soal ujian sekolah ataupun ujian nasional yang tahun sebelumnya. Kemudian kalian analisa, kalian bahas, kalian pahami. Hari ini cukup sekian dulu untuk pertemuannya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan membahas soal-soal ini. Tetap semangat belajar kimia. Selamat pagi.